Permisi, Bu. Oh ya Ibu, ada apa Ibu? Silakan masuk. Oh iya, Ibu sibuk nih. Saya mau curhat loh, Bu. Sebenarnya kita kan istirahat, ada 30 menit. Ibu bisa bercerita. Nah, itu dia, Bu. Karena istirahat kan saya sedikit gimana ya, sedih gitu. Tadi kan tiba-tiba saya dipanggil kepala sekolah, Bu. Terus, Oh ya, kenapa Bu? tadi saya dipanggil, katanya tadi ada pengawas yang melapor sama Bapak itu. Jadi dia katanya tersinggung, Bu. Karena kan kemarin itu kan Ibu pengawas kan supervisi nih ke kelas saya. Nah, jadi pada saat saya presentasi itu, saya tidak menggunakan buku teks kami, Bu Rin. Nah, Harusnya Bapak Ibu itu pengawas bangga kan? Berarti gurunya di luar kepala semua. Memangnya sumber belajar apa sih yang Ibu gunakan? Kenapa nggak ngambil dari buku paket aja, buku teks? gini Bu, karena kan sekarang ini kan pembelajaran secara daring ya kan. Jadi menurut saya kalau saya ambil dari luar, dari YouTube, dari aplikasi gitu, pelajaran itu lebih menarik Bu. Karena menurut saya tetap mengikuti sesuai dengan kurikulum. Tapi sepertinya dari ekspresi Ibu itu, dari Ibu pengawas sih kurang nyaman gitu dengan apa yang saya terangkan sama Ibu itu. Apa yang terjadi setelah Ibu misalnya Ibu menyatakan alasan Ibu kenapa sih Ibu memakai tanpa buku teks? Iya, saya bilang juga sih, Bu, kalau saya mengambil dari aplikasi, itu kalau dari YouTube contohnya, itu pelajarannya lebih menarik, Bu. Tapi sebenarnya yang saya ambil itu tetap berhubungan dengan kurikulum, Bu. Seperti itu, Bu Rin, udah saya jelaskan juga sama Ibu pengawas. Tapi sepertinya dia nggak menerima gitu penjelasanku. Gimana itu, Bu ya? Sekarang kira-kira Ibu flashback dulu, Ibu bayangkan waktu Ibu menjelaskan kepada Ibu pengawas. Menurut Ibu, apakah cara penyampaian Ibu kepada pengawas itu sudah benar? Apakah Ibu itu tersinggung? Hmm, mungkin cara penyampaian dan penjelasanku ya, mungkin ya sama Ibu pengawas ya, Bu. Mungkin. Jadi mungkin Ibu kurang menjelaskan mungkin kalau penjelasan bahwa buku teks itu memang penting ya kan sebagai bahan ajar kita, tapi itu kan bahan ajar secara konvensional yang mampu memberikan kontribusi kepada pembelajaran kita. Hanya kan Ibu memang sebenarnya belajar guru yang kreatif ya, yang kreatif. Lalu bagaimana selanjutnya, Bu? Hmm, kalau saya pikir-pikir, Bu, sepertinya saya harus minta maaf nih, Bu. Maksud Ibu cara penyampaian Ibu bagaimana ke pengawas? Eee, Sudah mungkin, tepat Bu, atau kurang tepat? sepertinya kurang tepat, Bu. Jadi kan, Bu, rencana saya mungkin penjelasan saya sama pengawas itu kurang tepat, Bu. Oh, begitu. Jadi dari masalah yang kita hadapi sekarang nih, apa yang ingin Ibu lakukan sekarang? Ya, kalau menurut saya akan menjumpai kepala sekolah, Bu. Saya akan bercerita sama bapak itu, menyampaikan bagaimana kronologi waktu ibu pengawas melakukan supervisi di kelas saya, Bu. Apa tujuan Ibu menjumpai kepala sekolah? Nah, karena kan Bu, menurut saya bapak itu kan lebih dekat dengan ibu pengawas. Jadi menurut saya supaya nanti bapak aja yang menjelaskannya sama ibu pengawas, Bu. Permintaan maaf saya supaya bapak itu juga bisa menjelaskan maksud dan tujuan saya bahwa saya tidak eh, ingin artinya gini Bu, saya tetap menggunakan buku teks, tapi mungkin terlalu banyak saya ambil dari aplikasi mungkin Bu. Oh, proporsinya begitu ya, Bu, ya? Iya Bu. Oke. Jadi apa rencana Ibu jika kepala sekolah telah menyampaikan pesan Ibu kepada pengawas? Nah, rencana saya nanti saya minta maaf juga sama ibu pengawas Bu. Oke. Lalu bagaimana? Kan tadinya Ibu kan meminta melalui pertolongan kepala sekolah, Ibu meminta maaf nih kepada ke pengawas, karena kan kita nggak bisa jumpain Ibu pengawas, ya kan? Mm-mm. Nah, setelah kepala sekolah kita menyampaikan ke Ibu pengawas maafnya Ibu, pesannya Ibu, apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Yang akan selanjutnya setelah saya ngomong dengan Bapak Kepala Sekolah supaya menyampaikan permintaan maaf saya sama Ibu Pengawas, saya akan melaksanakan apa yang dikasih tahu oleh Ibu Pengawas bahwa saya akan menyatukan menggunakan
dari aplikasi YouTube juga dan juga tetap menggunakan buku teks, Bu. Karena menurut saya buku teks juga adalah hal yang penting yang digunakan dalam pembelajaran, Bu. Oke, jadi misalnya Bu, nanti suatu saat ada ibu pengawas datang ke sekolah, bagaimana tindakan Ibu? Tindakan saya menyapa dia dan sekalian juga meminta maaf ya Bu ya bahwa memang saya kemarin penyampaian kurang menyinggung perasaan ibu itu dan saya menceritakan bahwa setelah itu saya menggunakan buku teks dalam pembelajaran Bu. Oke, saya setuju. Oke, kira-kira kapan Ibu akan menemui kepala sekolah dan meminta bantuannya? Karena menurut saya, kalau lebih cepat, lebih baik, Bu. Iya Bu, nanti setelah ini saya lihat situasi Bapak Kepala Sekolah. Nanti kalau tamunya tidak banyak, waktunya memungkinkan, saya segera akan menjumpai Bapak Kepala Sekolah Bu. Oke, semoga sukses. Kabari saya, Bu, ya, jika sudah menghadap kepala sekolah. Oke, terima kasih Bu Rina. Nak, bisakah nanti jam istirahat datang ke ruangan Ibu sebentar? Bantu Ibu ya, Nak, ya, untuk membawakan hasil pengerjaan teman-temanmu ini. Baik Bu. Lihat sebentar, akhir-akhir ini kamu sering melamun di kelas. Apa kamu ada masalah? Iya Bu, akhir-akhir ini saya memikirkan nilai matematika saya Bu. Dan pada waktu mengajar pun ibu itu sering menyindir saya. Menyindir? Wah, gimana coba ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang? Kenapa sampai kamu merasa berpikiran kamu disindir oleh ibu guru? Iya Bu, kalau kami lagi belajar matematika, ibu itu sering bilang pada teman-teman yang lain, sambil matanya melirik-lirik ke saya Bu. Jadi kan saya merasa, katanya gini Bu, nah gitu, makanya ikut les matematika, supaya penting kamu itu dalam pemahaman matematika lebih paham Bu. Gitu katanya Bu, jadi kan saya merasa Bu. Oh begitu. Lalu bagaimana pendapatmu? Saya pikir benar juga sih Bu, kalau saya ikut les pasti makin paham. Nah, sekarang kamu sudah tahu kalau ikut les kamu semakin paham. Jadi apa penyebabnya kamu nggak bisa ikut les matematikanya? Saya pikir Bu, untuk apa saya datang les matematika ya? Karena kalau saya bergabung nilai saya tetap jelek Bu. Mungkin ibu itu nggak suka sama saya ya Bu. Jadi menurut kamu pembicaraan kita kali ini bertujuannya untuk apa ya? Eee, saya bagaimana mencari solusi Bu, supaya saya bisa ikut les matematika Bu, dan mendapat nilai yang bagus Bu. Oke, nah kalau seperti itu, menurut kamu apa yang menjadi penyebab kamu nggak bisa hadir dan tidak bisa mengikuti les matematika tersebut? Nah, gini Bu, kebetulan kan Bu, waktu les matematika itu bersamaan dengan les saya mengaji Bu. Dan kata mama saya, les mengaji itu sangat penting Bu. Oh begitu. Nah sekarang, menurut pendapatmu, apa yang menjadi prioritas utamamu dalam hal ini? Apakah les matematika atau les mengaji? Kamu harus bisa memilih. Kalau menurut saya sih kedua-duanya penting Bu. Kan apa menjadi penyebabnya lagi? Sehingga kamu nggak bisa ikut. Mungkin saya bisa membicarakan dengan ibu itu Bu, supaya kalau bisa waktu les matematikanya diundur, supaya saya bisa untuk ikut les tersebut atau diadakan di lain hari gitu Bu. Mantap, ide bagus itu. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah kamu menjumpai ibu matematikamu? Membicarakan sama ibu itu untuk bagaimana kalau waktu lesnya diganti Bu atau dengan lain hari Bu. Saya akan menjumpai dan membicarakannya dengan ibu tersebut. Berarti kamu ada niat ya untuk mengikuti les matematikanya, Nak ya? Iya Bu, supaya saya juga mendapat nilai yang bagus Bu. Oke, good. Bagus, memang harus seperti itu. Nah, kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi kamu memang sulit karena berhadapan dengan waktu yang berbarengan yang sama, tetapi kamu harus juga mampu memanajemen waktu kamu dengan baik.
dan kamu mau mengungkapkan apa yang menjadi masalahnya dan berbicara dengan ibu guru matematikamu mengenai alasan kenapa kamu tidak bisa mengikuti les matematikanya. Nah, ibu yakin ibu itu akan memahaminya dan memberikan solusi yang terbaik supaya kamu bisa mengikuti les matematika. Makasih Bu, saya jadi tahu nih apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi masalah saya, sehingga saya bisa mengikuti les dan juga tetap ikut mengaji Bu. Oke, mantap. Kamu hebat. Jadi kamu harus pandai mampu manajemen waktu. Oke, kalau begitu saya minta izin ya Bu, supaya saya menemui ibu guru matematika untuk membicarakan jadwal yang lebih cocok. Oke, bagus. Semangat. Kamu pasti bisa. Terima kasih Bu. Selamat siang, Nakku. Apa kabar? Siang Bu, baik Bu. Oh ya, siang ini Ibu ingin ngobrol lah sama kamu. Boleh kan, Nak? Boleh Bu, boleh. Oke, Ibu hanya pengen ngobrol-ngobrol santai aja sih. Akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu selalu menyendiri. Ada masalah, Nakku? Sebenarnya saya juga pengen cerita sama Ibu, tapi saya malu Bu. Oh begitu, nggak usah malu, Nakku. Ceritakan aja. Jadi sebenarnya apa sih yang hendak kamu ceritakan ke Ibu? Gini loh Bu, saya ingin dapat solusi dari masalah yang selama ini saya rasakan Bu. Oh, begitu. Jadi apa yang perlu Ibu bantu, Nakku? Gini loh Bu, saya merasa tidak nyaman di kelas, sepertinya saya nggak cocok dengan teman-teman saya itu Bu. Oh ya? Coba ceritakan, Nakku, apa yang kamu rasakan saat ini? Sebenarnya nggak tahu juga sih Bu. Kadang saya merasa kesal melihat mereka Bu. Kalau kami kerja kelompok, saya aja yang terus disuruh. Saya bilang ini dikerjakan, mereka ngobrol, bermain. Nah, kalau saya aja yang terus bekerja kan, mendingan kerja sendiri aja kan Bu. Oke, memang iya sih. Tapi kan selama ini apakah kamu sudah pernah melakukan sesuatu di kelompokmu agar kamu tidak bekerja sendiri? Apa yang sudah pernah kamu lakukan? Sudah Bu, saya sudah pernah mengajak teman-teman untuk bekerja sama. Saya selalu memberitahu kalau teman saya bertanya karena mereka tidak tahu. Oh begitu. Jadi alasan kamu tidak mau bergabung dengan mereka bekerja kelompok karena setiap kerja kelompok kamu mengerjakannya sendiri. Begitu ya, Nak? Iya Bu, kalau saya dan terus yang mengerjakan kan lebih baik kerja sendiri aja Bu, daripada capek kan teman-teman hanya menerima hasilnya Bu. Capek kan Bu? Oke, sekarang kamu udah tahu nih masalahnya. Atau ada lagi masalah yang lain, aku? Sepertinya nggak ada Bu. Sebenarnya kan Bu, teman-teman saya itu orangnya baik Bu, dan sopan. Mungkin mereka pikir saya ini pintar ya Bu ya. Jadi setiap soal bisa saya kerjakan kali ya Bu. Dan mereka tidak merasa dibebani Bu. Nah, itu dia. Mereka, teman-temanmu itu menganggap kamu pintar, ya kan? Nah, sekarang kira-kira untuk kedepannya, apa ya yang ingin kamu lakukan? Sebenarnya saya bingung juga sih Bu, apa yang harus saya lakukan. Oke, sekarang menurut kamu, coba kamu pikirkan, apa yang perlu kamu lakukan agar kamu bisa bergabung dengan teman-temanmu? Pertama saya ingin minta maaf kepada teman-teman atas sikap yang saya lakukan kepada mereka Bu. Dan saya mau ikut bekerja sama dan tidak menyindir lagi Bu. Oke, mantap. Jadi kira-kira ada hal lain lagi yang mau kamu lakukan? Coba cerita ke Ibu. Saya akan bergabung kelompok belajar di kelas Bu. Dan saya bersedia apabila nanti teman-teman yang bertanya, saya bersedia membantu mereka Bu. Selain itu, saya akan berusaha untuk menerima kekurangan dan kelebihan dari teman-teman Bu. Oke, nah itu yang Ibu suka. Yang kamu sebutkan tadi, yang kamu jelaskan ke Ibu tadi, itulah disebut dengan tutor sebaya. Tutor sebaya, apa itu Bu? Ya, tutor sebaya itu adalah pemberian bantuan dalam belajar oleh teman, yaitu oleh kamu ya, yang mempunyai prestasi akademik yang lebih baik dan memiliki sosial yang tinggi. Maka kamu, Ibu harapkan, kalau prestasi akademik kamu sudah punya. Nah, sekarang hubungan sosial yang tinggi yang perlu kamu kembangkan.
Oh gitu ya Bu, akhirnya saya paham sekarang Bu. Oke, dari obrolan kita siang hari ini, apa ya akan kamu lakukan berikutnya? Saya akan bergabung dengan kelompok dan bekerja sama, dan saya akan menjadi tutor sebaya Bu, seperti yang Ibu bilang tadi. Oke, Ibu suka dengan apa yang kamu capai dalam obrolan kita siang ini. Kamu pasti bisa. Semangat ya, Nak. Terima kasih Bu.